Halo Sobat Otobek Garage. Bertemu lagi dengan saya Adit. Kali ini kita nggak akan bahas kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Kali ini yang sudah Sobat lihat ada dua helm yang lagi saya paku nih. Ada dua helm dengan merek yang berbeda, yang satu KYT, yang satu ING. Mungkin kalau Sobat Otobek Garage sering lihat nih di jalan ini udah banyak nih ya. Di Indonesia tuh ada yang pakai KYT ataupun pakai ING, udah punya penggemarnya sendiri-sendiri nih. Nah, yang KYT ini jenisnya full face, Leopard punya nih, warna biru laut, kombinasi ada orange, bendera Italia sih ya. Kemudian yang satu ini jenis Trooper, mungkin kalau dulu itu dibilangnya helm cakil ya. Nah, nanti ini satu-satu akan saya bahas dengan sudut pandang saya sendiri gitu loh. Maksudnya sebagai pengguna sih, bukan sebagai yang ahli dibilang helm, bukan. Hanya sebagai pengguna, sudut pandang kita. Ya kita bahas ringan-ringan aja lah. Nah, yang kayak ini kita taruh dulu ya. Saya mau bahas yang ING dulu. Oke, kita sekarang mau bahas ini ING. Nah, sekali lagi saya coba ingetin, kita mau bahasnya dari sisi pengguna ya, bukan dari yang bidang ahlinya nih. Oke. Helm ini jenisnya Trooper klasik, atau kalau orang bilang sih helm cakil ya. Nah, kalau dilihat dari bahannya nih, ini sih bisa dibilang enteng sih ya. Maksudnya dengan jenis lo helm full face, ya notabene full face sih ya sebenarnya, walaupun klasik. Ini enteng sih kalau menurut gua sih. Ini depannya cukup tuh. Mungkin kalau sobat bisa lihat ini cukup lentur sih ya. Cukup lentur, tapi nggak usah khawatir karena sudah sesuai dengan standar internasional. Yang saya tahu sih DOT-nya adalah standar internasional. Nah, warna, walaupun bisa dibilang helm ini helm klasik, cuma dari segi warna sih menurut saya sih udah stylish sih ya. Warnanya hitam dop dengan gradasi, ada warna biru, dari biru muda ke biru tua, kemudian ada coklatnya. Nah, dalamnya sih yang gak kalah menarik, terlihat kayak kulit sih ya men. Ini kayak kulit apa kalep ya? Nah, ini kelihatannya sih kayak kulit sih, kalau sobat bisa lihat tuh ya, kelihatannya sih kayak kulit sih. Nah, ini sih harganya ya kisaran 680 sampai mungkin ada yang jual 800 ya, tergantung sobat Otobek Garage belinya di mana sih. Mungkin kalau offline itu dia jual lebih mahal ya, karena kan dia ada sewa toko ya, atau ruko gitu ya. Kalau online sih harusnya jauh lebih murah gitu. Kebetulan ini belinya online. Ini milik kawan saya ya. Nah, selain itu lucu sih ya, kalau klasik kan ini pasti tebal lah ya, cakilnya kan pasti tebal. Kenapa dibilang cakil? Mungkin karena ini juga ini agak muncul ke atas nih ya, tebal sih. Nah, ini ada topinya nih. Ciri khasnya kalau helm klasik nih, ini ada topi bahannya plastik nih. Nah, kalau kita bisa lihat bahannya plastik. Cuman kan biasanya kalau helm cakil yang dipakai orang tuh di jalanan itu biasanya nggak ada kaca ya. Nah, ini ada kacanya nih sobat. Nah, tuh, jadi tuh ada kacanya ya, jadi bisa melindungi mata kalian dari mungkin debu atau angin gitu loh. Tetap ada kacanya tuh, jadi kalian tetap safe matanya, dan sesuai standar juga sih gitu. Kita kan nggak nyaman ya kalau misalkan naik motor kita masih kena debu gitu ya. Nah, untuk pemakaiannya sendiri mungkin kita kalau yang kayak gini kurang cocok ya kalau di motor-motor sport, kayak motor yang 150 cc tapi yang sport ya, atau 250 atau di atasnya. Kayaknya ini kurang cocok menurut gue sih. Ini cocoknya kayak lu naik Vespa gitu masih cocok lah. Terus lu naik motor-motor kayak apa ya, Kawasaki W berapa tuh ya, adalah itu jenisnya yang depannya W itu, pakai ini bisa. Ini lebih ke arah klasik sih sebenarnya ya, tapi sekali lagi tergantung sobat semua sih. Lebih prefernya mau yang helm full face, half face, atau mungkin yang seperti ini jenisnya Trooper gitu. Tergantung semua. Ada yang naik Vespa pakai helm cetok, kayak banyak juga sih kayak gitu. Atau dia naik ranking motor kencang tapi pakai helm cetok, banyak sih.
Ya sekali lagi sih, untuk kenyamanannya ya kalau bisa menggunakan helm yang sesuai standar dan sesuai kegunaannya gitu. Nah ini dari helm ink nih, tadi udah kita bahas nih, ya bahas standar aja sih ya, kita ringan-ringan aja lah. Yang kedua kita akan bahas helm KYT. Oke, udah ada helm KYT nih di pangkuan gue. Tapi sebelum itu mungkin sobat ada yang mau tahu. Nah ini bukan sponsor juga sih sebenarnya, cuman kita sekedar mempromosikan. Sebentar lagi ada Mandalika GP Race to 2021. Cuman mungkin karena pandemi, ya gue nggak tahu ya diundur apa enggak ya. Cuman memang sudah disiapkan lah nanti. Nah sebelum itu mungkin saya mau bahas ini dulu nih. Ada baju yang saya pakai ya, Mandalika GP Race to 2021. Ini bukan sponsor sih, tapi kita hanya mau promosiin sedikit aja. Jadi memang MotoGP-nya ini nanti akan diundur mungkin di tahun 2022. Kemudian yang superbike-nya itu akan ada di 2021, cuman bulan apa kita juga belum tahu. Gitu. Tapi apapun itu, jenis balapnya internasional yang penting itu saya rasa udah bisa memenuhi kepuasan para pecinta motor balap di Indonesia. Kita dukung ya, jangan lupa itu. Oke. Sekarang kita masuk ke KYT. Nah, mungkin kalau sobat motobike lihat nih, helm KYT ini mungkin lebih besar kayaknya ya daripada yang ink ya. Mungkin lebih besar, juga lebih stylish sih kalau untuk yang suka sporty sih kalau menurut saya. Nah ini lebih enteng men, tuh lebih enteng dari yang tadi sih. Nggak tahu ya, mungkin karena lebih mahal kali ya, karena ini yang tadi gue baca-baca itu pasarannya itu udah 1,9, mungkin 1,5 sampai 1,9. Lebih mahal sih, lebih mahal mungkin 2 kali lipat setengah daripada yang ink tadi. Karena jenisnya juga berbeda nih. Kalau ini memang untuk motorsport, jadi mungkin dari segi keamanannya harusnya sih lebih aman dan nyaman. Kalau yang ini mungkin kita bisa dipakai, menurut saya sih bisa dipakai di kecepatan rata-rata sih. Maksudnya mungkin lebih nyaman juga ya untuk kecepatan tinggi ya, namanya motor-motor sport kan, mungkin yang di atas 250 cc, mungkin sampai 1000 cc juga masih proper sih ini buat digunain. Nah ini jenisnya, kalau ini KYT Leopard. KYT Leopard. Warnanya sih cukup stylish ya. Ada warna putih dengan biru muda dan ada dihiasi dengan bendera Italia. Ini sih Valentino Rossi banget sih benderanya ya. Nah, helm KYT ini juga udah digunakan sama pembalap MotoGP. Kalau kita lihat tuh udah ada beberapa pembalap MotoGP yang menggunakan helm KYT ini. Nah, ini sudah, yang jelas sih sudah SNI ya, sudah sesuai dengan standar. Kita lihat dalamnya ini busanya cukup tebal, kemudian empuk, jadi kayaknya sih cukup nyaman ya digunain. Kemudian ukuran kacanya yang cukup lebar, sangat menjelaskan bagi penggunanya untuk bisa melihat dari segala arah gitu. Nah kebetulan di sini juga disediakan apa ya namanya ini ya, kayak plastik buat pelindung kaca kali ya. Kalau lihat nih kayak misalnya Valentino Rossi lah atau siapalah itu suka ngelepas kacanya gitu. Nah ini nih men, mungkin suka lihat, itu kok helmnya kayak baru ya, plastiknya dicopot. Enggak men, ini ada sendiri men. Plastik ini memang dijual terpisah, jadi memang dipasang, dan bisa dipasang itu sama helm-helm tertentu. Nggak semua helm bisa dipasang. Nah contohnya kayak ini bisa, karena dia punya kayak kuncinya di sini, itu bisa. Tapi kalau yang nggak ada, yang helm biasa aja, itu nggak bisa dipasang. Terus apa lagi ya? Oh ini juga ada sayapnya di belakangnya nih. Ini ada sayapnya, mungkin apa ya? Bisa dibilang aerodinamis kali ya. Kalau ditambah ini mungkin lebih kencang motornya. Ya bisa jadi kayak gitu kali ya. Lebih aerodinamis sih, kelihatannya juga lebih sporty. Untuk helm ini sendiri memang sudah banyak sih. Maksudnya jenis full face itu selain KYT itu banyak jenis-jenis lain, dan memang bentuknya juga banyak. Maksudnya jenisnya full face tapi bentuknya itu banyak. Ada yang pakai apa ya, ekor kayak gini, ada yang enggak, ada itu beda-beda sih. Kemudian di sini ada apa ya, lubang angin kali ya. Iya ada lubang angin juga sih, sirkulasi udara kali ya. Untuk sirkulasi udara, depannya juga ada. Udah ada sih. Ya pokoknya ini beda ya main tadi ink ya.
cuman memang kelihatan lebih sporty dan lebih mahal. Kalau sobat Otobike mau pilih nih ya, kira-kira gue mau pakai ink yang tadi atau mau pakai KYT ya, mungkin sesuai kebutuhan kali ya, bisa keduanya dipakai. Nah, mungkin kalau sobat Otobike Garage bingung, kira-kira gue mau pilih yang mana ya, mau pilih ink atau KYT. Nah, sesuai kebutuhan sobat Otobike Garage sih, sobat motornya apa nih gitu. Nah, kalau misalkan motornya yang sport ya saya saranin sih pakai ini nih, pakai ini ya. Kalau yang agak-agak klasik gitu ya, kayak lu pakai Cafe Racer atau pakai Vespa, atau mungkin ya motor-motor yang kurang nggak terlalu sporty sih ya, ya mungkin lu pakainya ini sih. Helm cakil ini menurut gua udah proper sih gitu ya. Paling itu sih ya ulasan singkat kami dari Otobike dari sudut pandang pengguna sih, bukan dari sudut pandang yang ahlinya memang helmet, bukan. Kita dari sudut pandang pengguna aja. Nah, mungkin itu aja. Sampai jumpa di episode kupas tuntas lanjutan dari kemarin. Kita udah sampai episode keempat kalau nggak salah ya. Nanti kita akan upload lagi episode kelimanya setelah video yang ini. Tetap di sini, jangan lupa di subscribe, kemudian di sharing, dan terus ditonton video-video kita yang terbaru. Sampai jumpa.